Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sudut rangka. Nah, sebelum memulai pelajaran, mohon kepala kelas atau wakil untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan perwakilannya. Silakan. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sudut rangkap. Nah, anak-anak silakan perhatikan tayangan PowerPoint yang saya tayangkan di LCD berikut ini. Untuk kompetensi dasarnya dan indikator pencarian kompetensi, yaitu kompetensi dasar pengetahuannya membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. IPK pengetahuannya menjelaskan ciri-ciri sudut rangkap, menerapkan rumus sudut rangkap untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan rumus sudut rangkap. Kemudian yang keempat, menganalisis sudut rangkap sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai sudut rangkap dan penerapannya pada masalah nyata. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. IPK keterampilannya menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan sudut rangkap. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning yang berbasis 4C, literasi dan TPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan menggunakan alat didik, maka peserta didik dapat 1. Menjelaskan ciri-ciri sudut rangkap dengan tepat, ya. Yang kedua, menerapkan rumus sudut rangkap untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menerapkan rumus sudut rangkap untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menganalisis sudut rangkap sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai sudut rangkap dan penerapannya pada masalah nyata dengan tepat. Kemudian manfaat mempelajari sudut rangkap. Jika kalian mempelajari sudut rangkap ini, maka kalian akan dapat 1. Dapat menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, jadi dapat menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang kedua, dapat menghitung jarak antara benda-benda yang ada di angkasa. Yang ketiga, dapat mengukur tegangan tali yang akan digunakan untuk menahan suatu beban. Yang keempat, dapat menghitung ketinggian dari suatu objek seperti gunung, pohon, tiang, bendera, menara, dan seterusnya. Yang kelima, dapat mengukur kemiringan janda. Nah, ini peta konsepnya dapat kalian perhatikan, yaitu trigonometri, kemudian menggunakan rumus sinus dan kosinus, jumlah dua sudut dan selisih sudut dan sudut rangkap itu. Nah, untuk motivasinya, kalian bersungguh-sungguh dalam diskusi kelompok agar kalian dapat pengetahuan yang bermakna. Nah, itu agar kalian selalu mengingatnya. Yang kedua, setiap kelompok yang aktif menyelesaikan mengerjakan soal terlebih dahulu dalam materi sudut rangkap dan langsung presentasi mengerjakan 8
ketiga, lakukan yang terbaik jika semua kesempatan yang kamu miliki untuk mengerjakan suatu sudut rangkap. Garis besar kegiatan pembelajarannya. Nanti garis besar pembelajaran hari ini yang pertama dengan menggunakan pendekatan scientific learning, metodenya nanti dengan tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Yang ketiga model pembelajarannya problem based learning. Yang keempat dengan cinta pembelajarannya orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rumus sinus dan kosinus atau rumus jumlah sisi dua sudut. Nah, saya ingin mengingatkan kalian, coba siapa yang berani angkat tangan. Nah, ini sudah. Apa rumus cos A plus B? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Pak. Ya, kakak. Cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Ya, hebat sekali masyarakat. Ya, berarti rumus cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Sekarang rumus kosinus selisih dua sudut untuk hari ini. Siapa yang berani cos A min cos B? Ayo, yang lain. Ayo, siapa? Ya, silakan Mbak. Cos A min B sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Ya, luar biasa, hebat nih ya, pinter-pinter ya. Nah, setelah persepsi kita masuk materi selanjutnya, rumus sinus jumlah dua sudut. Nah, siapa yang berani? Sini, ayo. Ya, Mas Wakan. Sin A plus B sama dengan sin A kali cos B plus cos A di sin B. Ya, betul sekali jawaban dari Mas Farhan, yaitu sin A plus sin B sama dengan sin A cos kali cos B plus cos A kali sin B. Tuh. Nah, nih perhatikan dulu. Nah, kalian perhatikan tayangan di PowerPoint berikut. Ayo mengamati. Nah, sebelum kegiatan ayo mengamati ini, ayo lagi sebelum kegiatan ayo mengamati, perhatikan dahulu tayangan video berikut. Ini tayangan dulu. Oh, sekarang kita masuk ke kegiatan ayo mengamati. Nah, anak-anak perhatikan tayangan video yang saya tanyakan berikut ini. Kalian amati
informasi apa saja yang bisa kalian peroleh, seperti itu. Dari tayangan video tadi saya ubah ke bentuk soal cerita seperti ini. Nah, perhatikan. Gono ini memasang lampu hias pada sisi depan HP-nya yang bertanda garis kuning. Jika lebar kafe Gono 6 meter, sedangkan kemiringan atapnya 22,5 derajat, berapa panjang lampu hias yang dibutuhkan? Nah, dari permasalahan ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan sudut rangkap. Nah, coba ayo kita tanya jawab mengenai masalah ini. Dari permasalahan tadi, coba kalian tuliskan informasi apa saja yang dapat kalian peroleh. Siapa yang bisa, silahkan angkat tangannya. Yo, siapa yang bisa? Ya, ada permasalahan tersebut tangan. Ya, masalah Informasi tersebut berkaitan dengan bangsa sudut rangkap. Betul. Betul sekali. Ada jawaban lain? Semua sama? Sama ya? Terus bagaimana cara menghitung panjang lampu hias yang dibutuhkan? Bagaimana cara menghitung panjang lampu hias yang dibutuhkan? Siapa? Iya, Mbak? Ya, betul sekali, dengan rumus sudut rangkap. Hebat ya. Kita lanjut materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembagian kelompok. Nah, perhatikan tayangan LCD berikut mengenai pembagian kelompok kalian. Untuk kelompok 1 dari nomor 1 sampai 6, kelompok 2 dari nomor absen 7 sampai 12, untuk kelompok 3 nomor absen 13 sampai 18, kelompok 4 nomor absen 19 sampai 24, kelompok 5 nomor absen 25 sampai 30, dan kelompok 6 nomor absen 31 sampai 36. Untuk kelompok PTM, setiap kelompok terdiri dari 2 siswa dengan tempat duduk terdekat. Nah, untuk yang PTM nanti kelompoknya antara depan dengan belakang, dengan jarak yang dekat seperti itu. Nah, silahkan kalian membentuk kelompok. Di dalam kelompok tersebut kalian nanti berdiskusi. Berdiskusi, kalian mengumpulkan informasi, menggali informasi, kemudian diskusi kelompok untuk menganalisis permasalahan tersebut dan menyelesaikannya. Setelah kalian diskusi, nanti kalian akan presentasi kelompok. Yang presentasi kelompok adalah perwakilan kelompoknya. Nanti kalian maju perwakilan kelompoknya untuk menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. Setelah itu kelompok yang lain menanggapi
hasil diskusi dari kelompok yang maju. Seperti itu. Nanti depan dengan depan ya, yang masnya video ini nanti dengan temannya ya. Nah, silakan kalian membuat kelompok. Nah, ini ada di sini, ini ada di sini. Silakan baik dulu. Nanti LKPD-nya saya berikan ya. Sekarang Bapak sudah membawa LKPD. LKPD ini merupakan bantuan kalian untuk mengerjakan permasalahan tersebut. Silakan kalian tuliskan nama, kelas, dan nomor absen serta anggota kelompok kalian. Setelah itu kalian berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menuliskan hasil diskusinya di LKPD ini di kolom titik-titik atau yang kolom kosong di dalam pengerjaannya. Jika kalian ada yang belum paham, bisa bertanya kepada saya atau bertanya kepada teman yang lain. Nah, kalian boleh menggunakan HP, internet, dan sumber belajar lainnya untuk menggali informasi. Waktu kalian berdiskusi selama 30 menit. Silahkan kalian berdiskusi. Nah, kalian diskusi. Nah, silahkan berdiskusi. Kalian boleh membuka buku kurikulum 2013 atau buku lain yang relevan, boleh memakai sumber internet dan sumber lainnya. Ya. Waktu berdiskusi sudah habis. Silahkan bagi kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya bisa menuliskan jawabannya di papan tulis, kemudian mempresentasikan, serta dari kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju. Silahkan yang mau maju angkat tangannya. Oh ya, kelompok yang manfaatkan ya. Ya, silakan Mas. Ya, silakan ditulis. Ini manfaatkan.
Nah, silakan. Terus nomor tiket siapa yang ready? Ayo, kita ambil dulu. Siapa? Jadi, silakan. Nomor berapa? Ya, saya masuk sana sih. Bentar, Kak. Syutingnya dulu. Kelihatan ya? Untuk permasalahan kedua, siapa yang berani permasalahan nomor? Ya, angkat tangan. Ya, ya, silakan Mas, hasil diskusinya silakan ditulis nanti disertakan. Ketika itu nanti satu tak pikir. Ada Pak di tempat tadi. Oh iya. Mana sih? Oh iya. Ini Mas, silakan Mas. Tidak bisa, ibu aja. Oke. Nah, ini dari kelompoknya Mas Farhan, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Terus kelompok yang lain memperhatikan, nanti kalau ada yang tanggapan atau saran bisa menyampaikan. Silakan Mas Farhan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nah, silakan Mas Farhan. Nomor 1 cos A plus B sama dengan cos A kali cos B min A kali sin B. Cos A kita kurung A plus A kurung sama dengan cos A kali cos A min sin A sama dengan kali sin A. Hasilnya 5 cos kita kurung 2A kita kurung sama dengan cos A kali cos A min sin A kali sin A. Ini hasilnya cos 2A sama dengan cos pangkat 2A min sin pangkat 2A. Ini jawaban dari kelompok Mas Farhan, betul atau salah? Benar. Sama semua, ada yang beda? Sama, ya kasih hapus semuanya. Sekali ini. Mama itu pasti benar. Mama pasti benar. Untuk permasalahan kedua, silakan perwakilan kelompok siapa yang berani. Ayo angkat tangannya.
Kemudian kita berangkat sebentar. Ini katanya dari sini. Oh, dari sana ini. Balikan.
Nggak kelihatan. Nah, perhatikan ke sini semua. Ini ada kelompok dari majmu'ah. Perwakilannya maju akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk permasalahan nomor 2. Silakan, Mas. 6 pos 7,5 P6 per pos 7,5 derajat P sama dengan 5 per pos setengah 45 derajat P per 5 P sama dengan 5 per akar 1 tambah pos 45 derajat P tambah DP sama dengan 6 per akar 1 tambah setengah 10 akar 12 Berarti hasilnya ini P sama dengan 12 per akar 3 tambah akar 2 sama 3 sama 4 ya. Silakan. Nah, ini kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Buat. Untuk kelompok lain adakah tanggapan dari ini? Silakan. Nah, kelompoknya yang kedua ya. Siapa? Nanti salah satu bilang ya. Kesalahannya yang mana yang ini ya? Ini kan nanti saya Pak buat kesalahan ya. Itu loh, itu kan harusnya 6 loh, bukan 5 kan? Iya kan? Memang sengaja tak buat seperti itu, biar ada diskusi gitu lah. Nah, untuk kelompoknya Mas Buat adakah tanggapan atau saran? Silakan. Ya, Mbak, gimana Mbak? Itu yang kelima itu Harusnya 6. Oh iya. Terima kasih. Hebat sekali kelompoknya Mbak. Ini P-nya ternyata 6 ya, bukan 5 ya. Saya rawat. Terima kasih. Kasih Allah semuanya untuk kelompoknya Mas Buat dan banyak. Nah, selanjutnya kita ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham ya? Untuk kegiatan minta tolong teman gue soalnya dari kasih, tapi belum
dan yang balik kamu tadi belum masuk. Balik kamu dari sini. Ayo. Nah, apakah ada yang ditanyakan untuk diskusi kelompok? Tidak ada, bisa semua ya. Untuk kegiatan selanjutnya, sekarang kita memasuki kuis. Nah, sebelum memasuki kuis, silahkan dikumpulkan LKPD-nya ke saya. Kemudian kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing dan membubarkan diri. Ya, kembali ya. Silakan kalian buka link kuis berikut dari kalian. Waktu mengerjakan kuis kurang lebih 20 menit. Silakan buka. Setelah itu kalian kerjakan dan tidak boleh contek-contekan. Tidak boleh contek-contekan, bekerja sendiri. Tidak boleh contek-contekan. Waktu mengerjakan kuis sudah habis. Silahkan kalian submit kuis tersebut dan langsung tampil nilai kalian. Langsung kelihatan hasilnya yang terbaik. Nah, ini mendapat nilai yang tertinggi yaitu Mas Fuad. Kalian harus lebih giat belajar lagi. Kita memasuki kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Untuk kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini mengenai definisi sudut rangkap? Silakan yang bisa angkat tangannya. Nah, Mas Ivan silakan. Konsep sudut rangkap bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti definisi dinamika sesuai permasalahan tersebut. Ya, hebat sekali. Nah, untuk selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian sudut trigonometri ke sejumlahan. Nah, kalian bisa mempelajari materi tersebut dan membaca buku. Nah, untuk tugasnya sudah saya print lewat WA. Nah, tugas proyek kalian mengerjakan tugas proyek seperti itu ya. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum